Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 8 fisiologi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai bioenergetika. Di sini kami beranggotakan yang pertama dengan Agnes M. Situmorang, yang kedua dengan Fadila Yolanda, yang ketiga dengan saya sendiri Naufal Rifki Prananda, dan yang keempat dengan Dewa Rizky Mahfuda. Bioenergetika merupakan bagian dari ilmu biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Bioenergetika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang aliran energi dan transformasi energi pada makhluk hidup dan lingkungannya, atau sejumlah pertukaran dan transformasi energi dan materi antar organisme hidup dengan lingkungannya. Komponen bioenergetika. Komponen utama dari bioenergetika adalah transformasi energi dari suatu bentuk ke bentuk energi lain. Pada ikan, makanan yang dikonsumsi akan mengalami proses pencernaan, penyerapan, pengangkutan, dan metabolisme. Tetapi, karena kekompleksan zat makanan dan keterbatasan kemampuan mencerna, maka tidak semua makanan yang dikonsumsi dapat diserap oleh tubuh ikan. Prinsip bioenergetika. Di sini kita dapat melihat gambar dari prinsip bioenergetika pada hewan, yaitu bahan makanan yang dikonsumsi akan mengalami proses pencernaan dan penyerapan, sedangkan bahan makanan yang tidak dapat dicerna akan hilang dalam bentuk feses. Molekul nutrien hasil dari proses pencernaan akan mengalami proses metabolisme, khususnya katabolisme, sehingga dihasilkan produk adenosin trifosfat atau ATP dan kerangka karbon. ATP selanjutnya akan digunakan proses kerja seluler atau biosintetis, sedangkan kerangka karbon akan mengalami proses biosintetis atau anabolisme. Hasil dari kerja seluler dan biosintetis akan digunakan dalam kegiatan sistem organ. Proses biosintesis dan kegiatan sistem organ akan memiliki hasil samping berupa energi panas, sama seperti halnya dalam proses pencernaan. Skema aliran energi pada ikan. Ikan memperoleh sumber energi dari bahan makanan atau pakan yang dikonsumsi, IE. Bahan makanan tersebut kemudian mengalami proses pencernaan dan penyerapan. Bagian makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh tubuh akan dibuang melalui feses atau FE. Sedangkan zat makanan yang dapat dicerna akan diangkut menuju organ dan mengalami proses metabolisme atau ME, yaitu proses katabolisme dan anabolisme. Produk hasil metabolisme adalah energi bebas atau NE yang selanjutnya akan digunakan untuk aktivitas fisik seperti berenang, perawatan tubuh atau metabolisme basal atau HEE untuk mempertahankan kehidupannya. Setelah kedua kebutuhan energi tersebut terpenuhi, maka sisa energi selanjutnya akan digunakan untuk proses pertumbuhan dan tersimpan sebagai recovered energy atau RE. Proses metabolisme juga memiliki hasil samping yang dikeluarkan dalam bentuk panas. Selain itu, proses katabolisme zat makanan juga menghasilkan zat sisa yang harus diekskresikan, yaitu dalam bentuk urin, dapat dikeluarkan melalui insan permukaan tubuh atau kulit. Komponen bioenergetika. Dari persamaan dan skema aliran energi dapat dilihat beberapa komponen bioenergetika secara umum. Yang pertama ialah energi dikonsumsi atau IE. Jumlah energi yang dikonsumsi oleh sektor ikan merupakan hasil perkalian antara jumlah total makanan yang dikonsumsi dengan kandungan energi per miligram atau per gram makanannya. Pada keadaan cukup makanan, ikan akan mengonsumsi makanan hingga memenuhi kebutuhan energinya. Hal ini disebabkan karena ikan adalah hewan poikolotem. Laju metabolisme ikan akan berubah mengikuti perubahan suhu air. Oleh karena itu, kebutuhan energi akan meningkat dengan meningkatnya suhu air sampai batas tertentu. Yang kedua ialah energi terbuang lewat feses. Jumlah total feses yang dikeluarkan ikan yang telah mengonsumsi jumlah makanan dikalikan dengan kandungan energi per gram fesesnya. Jika kecernaan energi dan nutrien pada ikan diketahui, maka total energi yang terbuang lewat feses dapat diukur dengan rumus, yaitu Fe sama dengan 100% dikurangi ED dikali EC. Keterangannya ialah EF sama dengan energi feses, ED sama dengan kecernaan energi, EC sama dengan energi yang dikonsumsi. Yang ketiga adalah energi yang terbuang lewat ekskresi nitrogen atau dalam urin.
Ekskresi limbah nitrogen pada ikan berasal dari proses katabolisme protein atau asam amino. Jumlah energi yang terbuang lewat ekskresi ini berhubungan erat dengan nilai biologis total protein dalam makanan dan proporsi bahan makanan lain. Adanya keseimbangan antara asam amino dan energi dalam makanan berpengaruh terhadap terbuangnya produk sisa nitrogen melalui insang dan ginjal. Energi yang terbuang lewat ekskresi nitrogen berkisar 7-28% dari energi yang dapat dicerna. Yang keempat yaitu energi metabolisme. Energi metabolisme adalah energi kotor dari pakan yang dapat digunakan oleh tubuh. Sebagian besar atau bahkan seluruh energi yang dapat dimetabolisme akan digunakan untuk proses metabolisme. Kebutuhan energi untuk metabolisme harus dipenuhi dahulu dan apabila berlebih dapat digunakan untuk pertumbuhan. Rumus energi metabolisme adalah sebagai berikut. Metabolisme energi sama dengan energi yang dikonsumsi dikurang dengan penjumlahan energi feses dan energi yang terbuang lewat ekskresi nitrogen. Dan yang selanjutnya, ikan membutuhkan energi secara terus-menerus untuk maintenance tanpa melihat apakah ikan tersebut mengkonsumsi makanan atau tidak. Energi untuk maintenance sebagian besar digunakan untuk metabolisme basal. Metabolisme basal atau standar itu sendiri didefinisikan sebagai tingkat pembelanjaan energi minimal untuk mempertahankan struktur dan fungsi jaringan tubuh agar tetap hidup. Metabolisme basal meliputi kebutuhan energi untuk sirkulasi darah, mengganti sel yang rusak, respirasi, dan gerakan peristaltik usus. Oleh karena itu, kebutuhan energi untuk metabolisme harus dipenuhi terlebih dahulu, baru apabila berlebih maka kelebihannya akan digunakan untuk pertumbuhan. Dan yang kelima adalah energi untuk pertumbuhan. Energi pertumbuhan digunakan untuk kerja di luar kemauan, seperti dalam pertambahan bobot jaringan atau pertumbuhan atau produksi lemak, telur, embrio, bulu atau rambut dan sebagainya. Persamaan energi. Pada persamaan energi bioenergetika berlaku hukum termodinamika yang pertama, yaitu hukum kekekalan energi dengan rumus sebagai berikut. Energi dalam pakan yang dikonsumsi sama dengan penjumlahan energi yang terbuang melalui feses, energi yang terbuang melalui urin, energi yang terbuang melalui gas, energi yang terbuang melalui insang, energi yang terbuang melalui permukaan tubuh, total produksi panas, dan energi yang diperoleh dan disimpan oleh tubuh. Persamaan ini menunjukkan bahwa pasokan energi yang masuk sama dengan pasukan energi yang dikeluarkan atau digunakan, sehingga terjadi keseimbangan energi. Setiap komponen pada persamaan tersebut dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, namun tanpa merubah keabsahan dari identitas hukum tersebut. Berdasarkan bagian dasar tersebut diturunkan persamaan dan definisi yang digunakan dalam skema distribusi energi, yaitu energi tercerna atau DE sama dengan IE min Fe, energi termetabolisme atau EM sama dengan IE min Fe plus UR plus Zr, energi termanfaatkan atau Re sama dengan Me min HIE. Fungsi energi pada ikan. Pada ikan energi digunakan untuk pergerakan ikan sehari-hari, pertumbuhan, perkembangan, kematangan gonad, metabolisme, dan pematangan gonad. Sumber energi pada ikan. Energi yang dibutuhkan ikan berasal dari makanan atau pakan. Sama seperti hewan lainnya, ikan mendapatkan sumber energi dari protein, lemak, dan karbohidrat. Namun karena karbohidrat dinilai kurang efisien pada sebagian besar sistem ikan, maka sumber utama adalah protein dan lemak. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. Yang pertama adalah umur. Semakin meningkatnya umur, tingkat metabolisme ikan pada ikan akan menurun, segitu juga dengan kalorinya. Yang kedua adalah ukuran. Semakin besar nilai bobot tubuh suatu ikan, maka nilai metabolisme basalnya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga adalah komposisi ikan. Jika pakan memiliki kandungan mineral yang tinggi, maka proses metabolisme akan meningkat dan proses limbah yang dihasilkan akan menurun. Yang keempat, spesies. Ikan yang menetap atau yang mempunyai sifat tidak senang berpindah-pindah tempat memiliki tingkat metabolisme yang lebih rendah dibandingkan dengan ikan yang memiliki sifat berenang secara aktif pada kolam air. Tingkat metabolisme ikan dipengaruhi oleh pola tingkah laku dan juga makanan ikan.
Suhu air. Suhu tubuh ikan cenderung mengikuti perubahan suhu lingkungan. Peningkatan suhu akan menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme, respirasi, dan tingkat konsumsi oksigen pada ikan. Suhu lingkungan yang tinggi akan menyebabkan konsentrasi oksigen terlarut dalam air menurun dan konsumsi oksigen meningkat. Bila suhu naik atau turun, maka laju metabolisme juga berubah, demikian pula dengan kebutuhan energinya. Aplikasi bioenergetika. Pada prinsip bioenergetika, beberapa manipulasi dapat dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan. Seperti yang telah dijelaskan, pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut. G sama dengan I min F plus U plus R. Aplikasinya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan energi yang dikonsumsi. Upaya yang dapat dilakukan agar ikan mengonsumsi pakan secara optimal antara lain: 1. Menyediakan pakan yang sesuai dengan selera ikan. 2. Menambahkan atraktan dalam pakan agar selera makan ikan meningkat. 3. Mengupayakan lingkungan hidup ikan tetap optimal. Yang kedua, memperkecil terbuangnya energi lewat feses. Upaya untuk memperkecil terbuangnya energi lewat feses adalah: yang pertama, optimasi kondisi lingkungan. Kedua, menjaga kondisi ikan agar tetap sehat. Ketiga, dalam penyusunan ransum, hendaknya komposisi kimiawi dan kandungan energinya dikaitkan dengan stadia hidup ikan dan kategori ikan. Yang keempat, penyusunan ransum harus memilih bahan-bahan yang berkualitas baik, terbebas dan bahan-bahan toksik lainnya. Yang kelima, memperhatikan ukuran partikel bahan penyusun pakan. Yang keenam, melakukan treatment tertentu pada bahan yang digunakan untuk pembuatan pakan. Kemudian yang ketiga ada memperkecil terbuangnya energi ekstresi nitrogen. Upaya yang dapat dilakukan untuk menguranginya adalah: yang pertama, tingkat protein pakan yang tidak berlebihan. Yang kedua, tingkat energi pakan yang memadai. Kemudian yang keempat, memperkecil penggunaan energi metabolisme. Penghematan energi untuk aktivitas dapat dilakukan melalui: yang pertama, pembatasan reng gerak ikan. Yang kedua, pengaturan arus air yang tepat. Baik, berarti kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa jumlah energi yang masuk, yang digunakan, dan yang dibuang dikaji dalam bentuk neraca energi yang disebut dengan bioenergetika. Kebutuhan akan energi pada ikan dan organisme air budidaya sangat tergantung dari kondisi lingkungan dan sistem pemeliharaan dari masing-masing jenis ikan. Energi yang dibutuhkan oleh ikan untuk pertumbuhan, pergerakan, dan metabolisme dipengaruhi oleh jenis, umur, dan ukuran ikan, lingkungan, kondisi fisik, pergerakan, serta musim. Energi yang digunakan untuk metabolisme adalah total energi yang dikeluarkan untuk kegiatan, terdiri dari metabolisme standar, metabolisme pencernaan, penyimpanan material, energi untuk aktivitas mencari makan, berenang, dan sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa kami jelaskan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya dapat bermanfaat.